Beh, ngiler gak sih foodies kalau ngeliat daging kepala sapi direbus pakai kuah rempah kayak begini? Katanya sih ini tempat makan favoritnya Rido nih. Apa iya? Oh, Ini tuh. lidah kan Bu ya? Kalau lidah nggak begini, kalau lidah ada geri-gerinya. Oh, geri-gerinya. Salah ini. Karena tajam, Dok. Iya. Lidah itu sangat tajam. Tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan menyinggung orang. Bu nyanyi Gitu, jadi ya Bu. Ya Bu. Wah, kalau makan pas bareng sama Iki sama Ido mah bisa dapat hiburan nyanyi gratis tuh. Untuk isiannya memang ini khas soto mie Bogor banget. Ada kol, mie kuning, bihun, risol, sama tomat. Plus bahan lainnya foodies seperti daun seledri, bawang goreng, daun bawang, dan tentunya daging bagian kepala. Bogor aja ini foodies sudah berjualan lebih dari 20 tahun di wilayah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mereka nggak menghilangkan ciri khas kebogorannya loh. Rasa kuah yang otentik, gurih-gurih segar, isian daging yang legit, dan tentunya mie kuning dan risol yang menggoda. Jadi nggak heran ya foodies kalau dalam sekali jualan mereka bisa habis sekitar 10 kilo isian daging kepala sapi. Kalau dihitung porsi kurang lebih bisa untuk 250 porsi. Wow, gokil! Kesan pertama masuk ke mulut, kuahnya langsung nenjang banget di lidah. Rempahnya tuh berasa banget, ngaldu dan pastinya nyegerin. Paduan rempah seperti bawang putih, ketumbar, merica, lengkuas, jahe, daun bawang, dan tomat semuanya menyatu sempurna, kompak banget. Dok, jujur, Dok. Ya. Jujur nggak? Boleh dong. Ini enak banget bagian daging yang pipinya itu. Berasa lembut. Lembut Beda. ya? Beda ya? Dengan daging sapi yang bagian paha. Ya makanya Ini beda. Iki itu Ido ajakin ke sini karena ini tempat langganan Ido kalau lewat di sini. Nih, langsung aja kita cobain dulu. Udah pakai mie kuning nih. Buat yang belum pernah nyobain, daging bagian kepala sapi kayaknya emang terdengar agak asing ya. Tapi pas dicoba, jago sih kalau nggak kecanduan karena ini enak banget. Dagingnya tuh empuk foodies karena memang pengolahannya butuh waktu yang cukup panjang. Jadi dagingnya direbus Pantes lembut. selama 4 jam sebelum dihidangin. Terus udah direbus diangkat, diangkat budis terus baru digoreng, baru dihidangkan di situ. Oh, digoreng Makanya- lagi? Digoreng lagi. Makanya ada aroma-aroma gorengnya dikit gitu ya. Enak banget. Enak ya? Empuk kan? Enak banget empuk. Ya, empuk dong. Tuh, Iki aja ketagihan. Padahal baru pertama kali dimakan daging kepala sapi. Sampai lupa tuh ya sama risolnya. Makan soto mie Bogor mah kalau nggak pakai risol kayak ada yang kurang gitu ya foodies. Lagian pakai dipisah segala sih risolnya, hampir aja ke skip. Buat Iki dan Ido yang nggak mau risolnya lebih kena kuah, ini dipisah kayak gini nih foodies. Wah, jadi cara yang tepat dan bisa foodies tiru ya. Pas dimakan, risolnya masih dapat tekstur garing dari luar tapi dalamnya tebal dan empuk. Yakin kurang sih kalau cuma satu risol, harus nambah 2 atau 3 lagi ya ini. Ya udah, tenang, gak usah khawatir dompet menipis kok kalau mau nambah banyak. Uang harga satu porsinya masih ramah banget, cuma 20.000 aja. Just datang ke sini ya foodies, mereka buka setiap hari mulai dari jam 8:30 pagi sampai jam 9 malam. Jadi mantap Ki. Mantap, mantap Jadi nggak banget. salah kan Budis, Ido ngajak Iki makan di soto mie Bogor aja. Nggak Jadi pakai apa nih, nggak Dok? pakai dong, Oh. nggak pakai Pak Haji, Bu biasanya Haji banyak apalagi? gitu ya? Kenapa? Biasanya banyak gitu. Brandingnya gitu. Jadi soto mie Bogor aja ya, ingat Nah, ya. Pudin pengen tahu, Dok. Di mana sih tempatnya? Di Jalan Pahlawan Revolusi di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Oke. Jadi langsung aja mampir ke sini. Jadi Di boleh soto mampir. mie Bogor aja. Aja. Ingat, aja pakai aja ya. Oke. Makan receh, Mana Raja? tapi rasa nggak recehan. Doughnya tuh lembut dan karena dia tuh masaknya tuh pakai tungku, jadi ada aroma smoky-nya gitu. Pizza ala Italia disajiin pakai tampah.
Wah, ini sih judulnya Mix Lokal and International ya foodies. Pantesan orang-orang pada rela ngantri padahal warungnya belum buka dong. Nah, kalau foodies jalan-jalan ke Pangandaran, pizza yang satu ini wajib masuk ke list jajanan kamu. Wah, foodies, lihat ini bener-bener rame banget. Rame pisan cek orang Sunda mah, lihat ya. Tuh. Jadi kita harus buru-buruan untuk cari tempat duduk. Let's go! Pizzanya juga macam-macam nih foodies. Ada yang otentik ala Italia, ada juga yang terinspirasi dari laut di Pangandaran. Kayak perpaduan dua negara gitu deh itu jadinya. Gak cuma tampak sebagai alasnya pizza, tempat makannya juga lucu banget tuh foodies. Ada kursi ayunan, bahkan ada lesehannya juga. Langsung aja kita coba pizzanya. Kita belah foodies. Wah. Belahlah pizzanya. Wow, apa nggak molor-molor tuh mozzarellanya? Aku sobek lagi foodies biar kamu lihat lelehan mozzarellanya. Tuh, masih gini-gini ya. Wow, noi-noi melehoy. Kita coba langsung. Dohnya tuh lembut dan karena dia tuh masaknya tuh pakai tungku, jadi ada aroma-aroma smoky-nya gitu. Menu ini namanya Pizza Corona. Iya, sama kayak nama virus gitu foodies. Nama Corona diambil dari bentuk pizzanya yang mirip kayak virus Corona. Tapi tenang ya, Corona yang ini aman kok dan udah pasti bikin kenyang. Proses pembakaran pizzanya masih pakai tungku gitu nih foodies, biar otentik Italianya masih berasa. Plus kematangannya juga lebih merata deh tuh. Delicious. Yang cukup dominan si rasa jamurnya. Nah, lihat. Toppingnya melimpah banget tuh, lumayan banyak jamurnya. Terus ada keju mozzarella juga. Cuman karena kalau keju mozzarella ini kan beda ya sama keju parmesan ataupun cheddar. Dia tuh rasanya lebih light. Jadi nggak terlalu yang asin gurih gitu. Jadi masih bisa dikombinasiin sama rasa topping-topping lainnya. Terus ikan tunanya juga nggak bau sama sekali, nggak amis gitu. Topping pizza Corona pakai ikan tuna foodies. Sebagai gambaran nih, kalau Pangandaran itu adalah daerah pesisir yang hasil lautnya berlimpah. Daging tuna yang diolah ini selalu fresh, makanya nggak ada bau amis. Cuma ada rasa gurih yang collab sama gurihnya keju, asam manisnya pasta tomat, sama rasa khas dari jamur. Mantap. Ini yang unik ya foodies. Sensasi makan pizza tapi pakai kentang goreng. Berasa makan burger nggak sih? Apalagi dilipat-lipat gini. Kalau pizza klasik toppingnya pakai pasta tomat foodies, juga saus bolognese, keju mozzarella dan taburan oregano yang bikin pizzanya jadi makin wangi gitu loh. Definisi pizza yang nggak pelit di isiannya foodies. Wajar sih kalau ini bener-bener hype banget dan rame banget gitu ya. Di saung-saung yang ada di belakang tas ya. Plus juga ada angin yang sepoi-sepoi. Jadi kombinasinya cakep banget. Pizza klasik ini jadi favoritnya adik-adik nih yang datang ke sini sama keluarganya. Topping ikan dan daging sapinya udah. Nah, ada lagi nih foodies yang toppingnya pakai daging ayam. Namanya Pizza Alfredo. Wih, komplit ya. Aku mau dengerin ini kerenyahan doughnya. Kedengeran nggak? Bener-bener garing banget foodies. Langsung aja kita angkat yang ini. Wup. Wah, udah agak dingin tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa. Masih anget tapi si kejunya udah nggak lumer-lumer. Aku sekalian mau angkat foodies. Ini kelihatan kayak nggak ada isiannya ya foodies. Padahal sebenarnya ini ada isiannya. Tuh, aku buka ya. Tuh, dia tuh atasnya ini ada si lelehan mozzarellanya. Cuman karena emang dia udah kena angin-angin, kayak yang Tasya bilang tadi anginnya sepoi-sepoi, jadi dia cepet banget untuk keringnya. Tapi tetap enak. Gimana dong? Perpaduan rasanya tuh gurih dan umami foodies. Nah, di negara asalnya secara rasa tuh nggak terlalu medok. Nah, kalau di sini sih udah disesuaikan ya sama lidahnya warga plus 62 kayak kita-kita nih yang suka banget sama makanan dengan rasa yang kuat. It's very yummy. Dan ini untuk ukuran potongan ayamnya, dia agak besar-besar ya foodies dibandingkan dengan cacahan si daging giling sapi tadi. Nih, aku deketin foodies biar kamu bisa lihat perbedaannya antara si Alfredo sama si bolognese. Jadi kalau bolognese, si daging sapinya tuh dia benar-benar kecil-kecil banget. Kalau ini tuh masih ada tekstur-tekstur dari si daging ayam. Tuh kayak gini nih. Lebih gede-gede.
Dan kayaknya dia tuh pakai tipe jenis daging ayamnya tuh dada deh. Foodies, kamu ngiler sama varian pizza yang mana nih? Pengen coba semuanya ya? Just atuh langsung aja nih catat nama tempatnya ya. Kalau ke Pangandaran udah tahu kan harus kemana? Cobain Foodies! Foodies, kayaknya kamu wajib untuk mampir ke sini bareng sama keluarga deh. Selain porsi yang cocok buat sharing, kapan lagi? Anak kecil pasti pada betah makan pizza sambil naik ayunan kayak Tasya gini. Just langsung aja datang ke Brilo Pizza yang berlokasi di daerah Cikembulan, Pangandaran. Pasti makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Kuah apa ini, Foodies? Coba kasih tahu di kuah apa? Merah-merah centil gitu ya kan? Aku ya sebagai penikmat gurih gitu ya, dan tidak terlalu suka pedas, melihat kuah ini batin lumayan menjerit ya Foodies ya, deg-degan juga. Tapi kita cobain aja Foodies. Emang gitu Foodies, kuah bakso ikan rumput laut Ratu Seminar di Bekasi. Kuahnya benar-benar medok mencolok banget. Merah ini tuh gara-gara udah dikasih sambal dan juga saus ya, biar rasa pedasnya menyala. Tapi sebenarnya ada level pedas sedang dan bening juga kok. Tuh, baksonya kayak gini, bentuknya cukup abstrak gitu ya, karena ini tuh baksonya bakso ikan Foodies. Walau bentuknya nggak bulat paripurna, tapi buat bahan dasarnya nih pakai ikan tuna atau ikan tenggiri loh. Tergantung gimana ketersediaannya tuh Foodies, yang pasti sama-sama kualitas premium punya pastinya. Jadi rasa gurihnya ada, rasa ikannya berasa banget Foodies. Terus teksturnya dia itu empuk, tapi yang nggak blenyek gitu loh Foodies, karena dia komposisi si ikan sama tepungnya itu kayaknya malah kebanyakan ikannya gitu ya Foodies. Jadi makanya dia empuk. Si tepung hanya untuk mengikat aja gitu. Ini enak sih. Tapi tenang aja Foodies, jangan dikira bakso ikan tuh bakalan amis loh. Enggak dong, soalnya kuah yang dipakai tetap pakai rebusan tulangan ayam. Match banget lah ya rasa bakso ikannya dengan kuah kaldu ayamnya. Foodies, sesuai namanya, bakso ikan rumput laut. Di sini nikmatin baksonya emang pakai rumput laut. Rumput lautnya jenis rambu kasang, salah satu rumput laut yang emang dibudidayakan. Nah, ini rumputnya bukan dilalap ya Foodies ya, please tolong. Ini kita cemplungin ke sini Foodies, biar makin laut gitu rasanya ya. Udah baksonya bakso ikan gitu kan. Biasanya kita dikasih sawi ya, kalau biasa di bakso-bakso itu. Nah ini kita sayurannya langsung dikasih rumput laut. Yes, bebas deh tuh Foodies mau anggap si rumput laut sebagai sayur boleh. Mau jadi bihun ala-ala juga boleh. Yang jelas rumput lautnya pun gak ada aroma yang asing. Soalnya itu direbus dulu pakai air garam. Wih mantep lah ya. Gak ada bau amis yang berlebihan. Karena si bakso ikannya juga jujur li, meskipun rasanya ngikan banget gitu ya, tapi dia tuh nggak ada rasa amis-amisnya gitu, kayak ya udah normal aja. Dan si rumput lautnya juga sama Foodies, nggak ada aroma amis yang berlebihan gitu. Dan aku suka teksturnya ya, krenyes-krenyes gitu ya. Jadi perpaduannya unik nih. Pantesan aja nih pembeli bakso ikan rumput laut Ratu Seminar ini rame bener. Foodies yang lazis-lazis gini jangan cuma ditonton doang dong. Gaskan, scan barcode di layar kamu buat kepoin warungnya ya. Menu lengkap, harga sampai lokasi ada semua di situ. Udah gak zaman cuma ngiler doang and ngeliatin. Gasnya yang langsung meluncur and jangan lupa ya, scan dulu Foodies. Tapi ini emang enak banget. Ini aku pasti bakal ngabisin sih Foodies, meskipun kepedesan. Jadi pedas-pedas nikmat gitu ya. Foodies juga mau cobain kan? Ini mendingan langsung datang aja ke bakso ikan rumput laut Ratu Seminar. Ini dia nih Foodies, yang namanya makan receh, mereceh tapi rasa gak recehan.
Salak dijadiin rujak, terus pakai bumbu buah buni dengan sensasi yang keset-keset manja di lidah. Wah, jaminan deh nih bikin mood kamu jadi bahagia, foodies. Foodies, rujak buni Bogor, cuman sekarang aku lagi ada di daerah Kranggan, Bekasi. Bener nggak, Bo? Bener. Nih kita pengen makan rujak buni, tapi di sini ada juga lobi-lobi yang berwarna merah merona seperti ini, foodies. Oke, Ibu, kalau boleh tahu, emang bedanya apa sih rujak buni dengan rujak yang lain? Karena ada buninya yang pasti kan? Iya. Terus rasanya gimana itu? Si buni ini? Seger. Seger sama, coba kita coba ya. Asem. Asam segar tapi endol loh. Buah buni merupakan buah musiman yang gak selalu ready. Nah kebetulan banget nih foodies, sekarang lagi musim. Jadi stoknya lumayan banyak tuh di gerobak. Meskipun kecil mungil, tapi jangan salah, bisa bikin kelepek-kelepek loh. Pakai ini biar Oh gitu, jadi wajib pakai jambu air ya. Itu biar ada airnya ya. Wah, resepnya emang beda dari yang lain ya foodies. Langsung pakai jambu air loh. Wah, emang best ini resepnya Bu Yes, mantap. Gula merah dan buah lobi-lobi juga wajib nih biar ada rasa sweet-sweetnya gitu pas makan. Proses ngulek buah buninya nggak perlu lama-lama foodies. Pokoknya nih kalau udah setengah halus artinya udah jadi tuh. Terus langsung bisa dicampur dengan buah-buah lainnya. Rujak buni Bogor ini buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga sehabisnya. Tapi kalau mau yang still komplit nih, ya datangnya jangan kesorean. Rawan ludes guys. Oke, ini foodies. Wadidaw. Tuh, bener-bener terlihat pedes ya. Terlihatnya pedes foodies ya. Cuman aku nggak tahu nih rasanya seperti apa karena tadi cabenya sih sebenarnya cuma 2 ya. Ambil yang aman dulu, kita ambil bengkoang dulu sama si buninya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jadi ini cukup nano-nano, manisnya ada, asamnya juga iya, kemudian pedasnya oke, dan sedikit ada keset-kesetnya gitu. Jadi benar-benar nano-nano ditambah dengan buah-buahan segar. Mantap, Pol! Buah-buahan yang fresh di mix dengan racikan kuah rujak yang asam manis plus ada sensasi keset-kesetnya gitu. Asli sih, baru bengkoang yang disenggol aja udah berkesan loh. Patut dikasih jempol kuadrat ini mah, gacor. Oke deh lanjut, kita ke buah yang gak lazim dijadiin rujak. Yes, salak. Buah salak tapi dicampur dengan kuah rujak buni nih. Wow. Kalau ini beda lagi sensasinya. Asam-asam juga dari si kuah tapi manis lebih mendominasi karena si salaknya itu udah rasa manis gitu. Jadi benar-benar mixnya yang sempurna. Buah salak dicampur sama bumbu rujak buni itu beneran lebih light gitu ternyata foodies. Gak terlalu asam, terus kuahnya juga pas banget dipadukan dengan salak yang cenderung manis. Wih, definisi lazis maksimal ini di lidah. Aku beneran approve. Oh iya, ini rujak yang coel. Makasih Bu. Ini coel yang tanpa buni dan juga tanpa si lobi-lobi itu ya. Ini kita satu kali lah nanggung lah ya. Karena ini enak kali nih foodies ya. Varian rujak coel bisa jadi pilihan juga ya foodies. Untuk varian rujak coel ini tuh pure menggunakan gula merah dan cabai rawit. Jadi sensasi pedas manisnya lebih strong tanpa ada rasa asam segarnya. Wow. Oke, jadi yang ini memang cenderungnya tuh manis ya dari gula karena gula merahnya cukup banyak katanya. Tapi rasa pedas-pedas dari si cabai rawit tadi masih ada menurut aku ya. Dan kata ibunya udah di-spill bisa request juga foodies. Jadi kalau misalnya kamu pengen yang manis atau yang pedas itu bisa. All varian menu rasanya itu benar-benar on point. Wajar sih rujak buni Bogor ini eksisnya nggak pernah berhenti di media sosial. Ternyata selazis itu foodies. Boleh lah ya langsung datang aja kemari. Alamatnya ada di Jalan Raya Kranggan nomor 18, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Oke, yaudah langsung datang pokoknya. Gas geng aja ke sini langsung. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut lagi. Jadi yang hijau ini, dia tidak terlalu pedas, Budis. Malah lebih cenderung ada manis-manisnya gitu, Budis. Foodies, ini Taichan bukan sembarang Taichan. Ada 6 varian sate Taichan yang bisa dipilih. Taichan telur gulung, daging sapi pedas, Taichan pedas, sate kulit original, dan Taichan keju. Widih. Enak banget, Budis, jujur. Kejunya berasa banget sih. Kalian lihat aja, kejunya sebanyak ini begitu dibuka, dibelah. Aduh, ini enak loh. Ini sensasi baru dalam makan Taichan. Nggak diapa-apain aja udah enak. Juara. Teksturnya yang pasti di luar crunchy karena memang dia pakai breadcrumb dan segala macamnya ini. Terus begitu di black gini, begitu masuk ke lapisan dalamnya, kita berasa kejunya itu berasa ada asin-asin keju yang enak gitu. Terus juga ayamnya sih jujur. Ini ayamnya tuh juicy banget gitu. Yup, selain Taichan sapi pedas, semua Taichan di sini tuh of course pakai daging paha ayam. Jadi otomatis bakalan juicy dan gak kering. Nah, buat ngasih rasa pedas, ada sambal merah nih Foodies. Merahnya tuh pure pakai cabai rawit merah, bawang, dan juga kaldu bubuk. Match banget tuh kalau dicocol pakai Taichan original. Enak banget ini. Juicy-nya dapet, gurihnya dapet, semuanya dapet dari satenya. Udah gitu sambalnya. Sambal tuh pedes, tapi ada asam-asamnya dikit, ditambah tadi ada kayak kaldu gitu di sini. Makanya dia rasa asin-asinnya tuh muncul di sini. Karena memang kaldunya itu larut barengan sama si sambalnya. Atau kalau pengen yang pedasnya agak sopan and santuy, bisa cocol ke sambal hijau ya. Warnanya ini hijau yang menyala banget. Terbuat dari rawit hijau, kemudian bawang putih dan juga tomat hijau. Jadi yang hijau ini, dia tidak terlalu pedas, Budis. Lebih pedas yang merah. Rasa sambalnya ini ada pedas-pedasnya tapi tidak terlalu pedas. Malah lebih cenderung ada manis-manisnya gitu, Budis. Yang pasti yang hijau ini lebih hias gitu, warnanya aja hijau menyala. By the way, sate Taichan Maradona tuh padahal baru buka mulai jualan 5 bulan lalu Foodies, tapi udah mahir banget deh tuh bikin rasa sate Taichannya agak lain. Buat rasa gurihnya nggak cuma pakai kaldu bubuk aja, tapi pakai taburan koya juga. Definisi tekstur berlapis-lapis ya ini. Koyanya gurih, crunchy, ditambah ada breadcrumbnya ini. Dia juga crunchy-crunchy gitu. Terus masuk ke dalam, berasa kejunya. Ditambah tekstur kulitnya yang nyoy-nyoy. Aduh, enak banget. Lazis, Budis. Last but not least, ada rasa beda lagi nih di Taichan daging sapi. Daging sapinya dijamin gak bakalan hambar ya Foodies, karena udah dikasih bumbu pedas. Selain buat ngasih rasa, bumbunya juga bisa bikin daging sapi gak bau. Ih, cucok. Ini sambalnya tapi beda ya sama sambal Taichan. Kalau yang ini dia sambalnya lebih kental gitu. Sedangkan yang Taichan kan dia lebih cair gitu ya Foodies. Makanya rasa sambalnya juga yang ini pedasnya asik. Dan kalau ditanya juga tekstur dagingnya itu nyoy gemoy gitu enak. Jadi lapar ya Foodies ngeliat Ihsan makan Taichan. Sate Taichan Maradona Bandung bisa didatangi setiap hari kok. Dari jam 11 siang bukanya sampai jam 10 malam. Jarang-jarang nih Kang Taichan buka di siang hari ya kan? Harganya juga mulai dari belasan ribu aja Foodies sampai 30.000 rupiah. Pantesan dalam sehari aja tuh bisa habis sampai 1000 tusuk Taichan. Udahlah Endul, harganya receh pula. Kalau warung ini bikin kalian auto pengen nyobain, cus langsung scan barcode-nya ya Foodies. Semua info ada di situ. Dan yang pasti Foodies, kalau kalian mau dapat rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, cari yang anget-anget skeh? Iya, kalau lihat tempatnya pasti bisa nebak dong. Bener banget, ini adalah sekoteng. Tapi ini bukan sembarang sekoteng loh ya Foodies. Foodies, sekoteng tapi tanpa jahe. Gimana sensasinya Foodies? Kita cobain langsung ya. Nama warungnya Sekoteng Ketan Jago. Ada 2 menu utama nih di warung yang umurnya belum genap 3 tahun ini, yakni sekoteng dan ketan susu. Isian sekotengnya banyak banget Foodies. Ada kolang kali, kacang ijo, bubur mutiara, roti, kacang goreng, biskuit, dan tentu saja kuahnya. Iya, kuahnya yang nggak pakai jahe itu. Yes, bukannya pedas ya, malah kayak ada aroma yang lumayan bikin efek relaxing gitu loh Foodies. Oke, aku tahu. Biasanya ekspektasi aku adalah rasa jahe yang pedas. Tapi ini tidak ada rasa pedas dari jahe itu. Tapi wangi dari pandannya ini paling dominan. Dan manisnya pas banget nih buat aku Foodies. Kalau kurang manis, kalian bebas nambah SKM sepuasnya karena udah tersedia di setiap meja. Oh iya Foodies, kalau mau pesen catat ya, yang ini namanya sekoteng pandan. Kuahnya emang gak pakai jahe tapi kuah pandan. Ini walaupun nggak ada jahenya ya, tapi sensasi hangatnya benar-benar masih menghangatkan badan banget Foodies. Pas banget nih untuk anak-anak mungkin yang kurang enak badan. Nah, dia bisa nih pilihan nih untuk menyegarkan badannya. Wow, mantap. Memang pelanggannya nggak cuma orang dewasa, tapi anak-anak juga tuh Foodies. Banyak yang kesininya tuh ramean dan juga ngajak keluarga. Wah, malah jadi makin asik nih nongki-nongkinya bareng sama keluarga tercinta. Nah, sebelah aku, dia makan apa ya? Halo adik, kamu makan apa? Sama nggak sekotengnya sama punya kakak? Yang pakai pandan? Sama ya? Tos dulu dong. Tuh kan Foodies, semangat banget adik kalau Foodies untuk makan. Enak banget Foodies. Gimana nih kalau mamanya nih, seneng nggak makan kesini? Senang, ini soalnya cemilan anak-anak tapi dia itu sehat banget. Barley itu buat panas dalam udah cocok banget. Kacang hijau juga cocok buat panas dalam. Terus kita bisa request nggak pakai gula dan susunya dikit aja karena susunya kan masukin sendiri. Ini nih yang jarang kita temui di warung sekoteng lain. Ada isian barley, simping, dan juga manisan buah kundur. For your info nih Foodies, di balik manisnya manisan kundur, ada manfaat baik yang bisa mengusir racun dari dalam tubuh dan juga meredakan panas dalam. Sama kayak barley, tapi ingat ya, konsumsinya secukupnya aja. Aku menemukan ada biskuit yang dicemplungin ke dalam sini. Terus ada namanya simping. Nih, rasanya itu dia kayak semprong, tapi bentuknya kayak lempengan emping. Ini enak banget Foodies. Masih kerenyes tapi kenyal. Beneran, manis banget, enak banget Foodies. Nah ini nih sekoteng versi originalnya. Isinya sama kayak sekoteng pandan tapi pakai kuah jahe. Pakai jahe emprit si raja jahe yang paling pedas. Sementara warna merahnya dari secang yang punya khasiat sama seperti jahe, yakni meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Bener banget Foodies. Ini baru yang membedakan sama yang pertama tadi ya. Yang tadi kan dari pandan. Nah, ini jahenya nendang banget. Jadi jahe empritnya itu yang bikin pedes pol. Jadi malam-malam banget tenang Foodies. Nih, kita seruput lagi. Sama-sama enak, sama-sama receh pula. Karena seporsi sekoteng kaya rasa, isian dan juga manfaat ini harganya cuma 18.000 aja Foodies. Kalau sereceh ini mah bisa-bisa ajak Besti nongkrong tiap hari nih kesini. Selain sekoteng ada juga menu ronde yang gak cuma bikin anget badan tapi juga bikin kenyang karena ada bola-bola ketannya. Gimana? Masih kurang kenyang? Boleh tuh sekalian Foodies pesen menu ketan susunya ya. Bisa pakai tambahan topping keju, durian, atau dua-duanya. Mantap!
Udah mempengen tapi nggak sempat mampir sekarang? Ya udah scan dulu aja barcode-nya Foodies. Sekali klik semua info warungnya ada dalam genggaman kamu. Jadi bisa jus kapan aja deh tuh, cakep. Nah, ini dia Foodies, kalau yang pengen anget-anget di malam hari tapi tetap masih pengen cemil-cemil, nah bisa langsung ke Sekoteng Ketan Jago di daerah Victor Pamulang. Ini dia Foodies yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa Gak recehan. Gak recehan Foodies. Makan lagi, yuk!